Sebentar, Bang. Aku Oke, dulu. masuk. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mempresentasikan untuk keperluan UTS Cyber Security PJJ Manajemen S1. Perkenalkan, nama saya Agung Iman Santoso. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman saya. Saya akan mempresentasikan masalah cetak biru ancaman dan dashboard pertahanan ekosistem cyber PJB. Analisis mendalam rekayasa sosial, evolusi malware finansial, dan implikasi hukum perlindungan data pribadi di sektor publik 2026. Oke. Pergeseran paradigma, manusia sebagai rantai terlemah keamanan siber. Konvensional, serangan eksternal pada back-end. Masa lalu berfokus pada penetrasi teknis langsung ke infrastruktur server dan basis data, sangat sulit ditembus karena enkripsi berlapis. Modern, eksploitasi titik akhir manusia, human endpoint. Penjahat siber menghindari dinding API atau firewall, mereka menyerang psikolog wajib pajak untuk membuka pintu sistem dari dalam secara sukarela. Baik, selanjutnya, arsitektur keamanan modern, keseimbangan 3 pilar utama. Yang pertama adalah manusia, pembentukan budaya sadar keamanan kultur, dan kewaspadaan wajib pajak. Yang kedua adalah proses, kebijakan formal, kontrol akses berbasis peran, dan kepatuhan ISO, H, dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah teknologi, enkripsi data, firewall, autentikasi multifaktor, dan AI pendeteksi anomali. Oke, selanjutnya, klasifikasi aset informasi dan akuntabilitas hukum. Tier pertama sangat rahasia, itu yaitu kunci enkripsi, server, kode, sumbernya di Cortex. Yang tier kedua adalah rahasia, yaitu meliputi NIK, terintegrasi NPWP, SPT tahunan, rincian penghasilan, dan segala macamnya. Yang ketiga adalah internal, yaitu surat korespondensi dinas, juknis pengawasan. Yang keempat adalah publik, regulasi, panduan SPT, siaran pers, pajak, dan segala macam. Oke. Selanjutnya, fisiologi rekayasa sosial mengapa wajib pajak cerdas tetap tertipu. Yang pertama, komponen 1, data bocor. Kebocoran 6,6 juta data NPWP, Biorka, nama alamat menciptakan legitimasi semu mutlak. Yang ketiga, bias kognitif, pemicu mental. Bias otoritas, kepatuhan otomatis pada figur aparat pajak. Bias urgensi, tekanan waktu 24 jam memicu pemrosesan heuristik atau insting, mematikan logika analisis. Kelelahan keamanan, yaitu kejenuhan akibat terlalu banyak prosedur verifikasi. Komponen 3, kecerdasan buatan, katalis. AI di 2026 menghapus kesalahan tata bahasa, meniru gaya korespondensi resmi DJP secara sempurna dengan domain tiruan atau lookalike domains. Sama dengan hasil akhirnya adalah spear phishing. Target tidak menerima pesan acak, melainkan skenario seperti tunggak pajak atau resolusi dengan data pribadi yang 100% akurat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Agung. Perkenalkan, nama saya Gary Hafibralta. Anatomi infeksi seluler, siklus Android banking Trojan. Langkah pertama, site loading, penetrasi awal, file aplikasi dikirim via WhatsApp. Korban dipandu untuk mengabaikan peringatan keamanan dan mengaktifkan izinkan pemasangan dari sumber tidak dikenal. Langkah kedua, eksploitasi layanan aksesibilitas. Malware meminta izin aksesibilitas dengan alasan pemindaian dokumen. Begitu diizinkan, malware memperoleh hak istimewa atau privilege elevation untuk membaca layar dan menekan tombol secara mandiri. Langkah ketiga, persistensi dan pertahanan diri. Anti-uninstall malware secara otomatis menekan tombol kembali jika korban membuka menu pengaturan untuk menghapus aplikasi. Job scheduler 30 detik. Jika sistem mencoba mematikan malware, ia akan hidup kembali otomatis setiap 30 detik. Selanjutnya, mekanisme pencurian finansial dan bypass 2FA. Pilar pertama, serangan layar overlay. Saat aplikasi perbankan asli dibuka, malware
menggambar layar palsu di atasnya, kredensial user ID, dan PIN yang diketik korban langsung dikirim ke server situ penipu. Pilar kedua, penyadapan SMS OTP otomatis. Komponen SMS SMS Listener menyergap SMS OTP dari bank menggunakan sistem audio manager Android. Malware membungkam ringtone dan getaran ke level 0, lalu menghapus SMS masuk dalam hitungan milidetik. Pilar ketiga, pengalihan panggilan konfirmasi. Malware mengeksekusi kode dialer USSD. Panggilan konfirmasi keamanan dari pihak bank dialihkan langsung ke pelaku tanpa pernah berdering di ponsel korban. Selanjutnya, ancaman desktop korporasi, taktik DLL side loading. Kasus grup APT Silverfox menyasar perusahaan dengan arsip palsu laporan rekening .zip. Komponen mekanisme. Yang pertama, distribusi arsip palsu dikirim via email atau WhatsApp web dengan narasi Cortex sedang overload. Buka aplikasi panduan mandiri ini. Yang kedua, pemisahan berkas. File eksekusi asli bersih memiliki tanda tangan digital valid. Yang kedua, file pustaka jahat tersembunyi yang disamarkan. Lalu yang ketiga, pemuatan pustaka jahat. Saat korban membuka file .exe yang aman, sistem Windows secara otomatis memuat file .dll jahat yang berada di folder yang sama. Yang keempat, akses jarak jauh mutlak. Malware berjalan di memori tanpa memicu alarm antivirus, memberikan akses remote penuh kepada peretas untuk mencuri file perusahaan. Selanjutnya, matriks modus penipuan utama atas nama DJP di tahun 2026. Kolom pertama, aplikasi surat teguran pajak. Vektor, obrolan WhatsApp KPP palsu. Taktik psikologis memicu kepanikan atas denda SPT tahunan. Mekanismenya menginstal yang berisi banking Trojan. Kolom kedua, aplikasi M-Pajak palsu. Vektornya tautan unduhan via email phishing. Taktik psikologisnya kewajiban verifikasi atau sinkronisasi basis data. Mekanismenya aplikasi tiruan mengumpulkan kredensial akun pajak dan data keuangan yang diketik korban secara manual. Kolom ketiga, manipulasi Cortex dan berbagi layar, screen sharing. Vektornya panggilan WhatsApp langsung dengan menyebutkan NIK valid, NIK valid. Taktik psikologisnya menawarkan sinkronisasi Cortex gratis namun wajib membayar bea materai 10.000. Mekanisme pelaku memandu korban menekan opsi screen sharing di WhatsApp. Pelaku melihat secara visual PIN M-Banking korban saat mentransfer biaya materai tersebut, lalu memandu instalasi RAT. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Ninta Boru Sembiring. Adapun studi kasusnya yaitu detik-detik kerugian finansial sejumlah 298 juta. Kronologi infeksi hibrida akibat manipulasi psikologis di bawah tekanan waktu. Yang pertama itu ada panggilan telepon. Pelaku menyamar sebagai KPP, menyebutkan NIK dan alamat real korban, mengancam blokir rekening dalam 24 jam atas denda fiktif 45 juta rupiah. Lalu, korban panik, mematikan Google Play Protect, menginstal surat pernyataan .apk dan memberikan aksesibilitas. Lalu, mode senyap yang aktif, malware membungkam sistem audio atau audio manager, ringtone dan getaran dinonaktifkan tanpa disadari. Selanjutnya, penyadapan kredensial. Korban mengecek saldo di M-Banking, overlay layar menangkap user ID dan PIN secara real time. Akhirnya, transaksi ilegal, yaitu pelaku login dan perangkat luar menarik 298 juta. SMS OTP masuk disadap dan dihapus dalam milidetik.
Kesadaran terlambat. Keesokan harinya transaksi bisnis korban gagal. Saldo tabungan telah menjadi 0. Analisis kesenjangan. Security by design by security in practice. Security by design yaitu kuat. Arsitektur Cortex mengadopsi standar internasional, di mana ada Zero Knowledge API, yaitu pertukaran data dengan Dukcapil, yaitu NIC, diverifikasi secara aman tanpa duplikasi basis data permanen. Lalu ada inskripsi back-end, yaitu parameter teknologi, firewall, dan server pajak dilindungi secara maksimal. Selanjutnya, ada security in practice, yaitu runtuh, pertahanan cyber gagal di tingkat eksekusi harian. Abaikan titik akhir atau end user. Wajib pajak minim edukasi interaktif, rentan dimanipulasi untuk memasang malware di luar sistem. Ancaman internal atau insider threat. Insiden Bjorka 6,6 juta data mengindikasi celah kontrol akses kontrol bypass pada transfer data masif. Dan ketidakpastian hukum. Ketiadaan penegakan sanksi PDP membuat pelaporan insiden 72 jam terabaikan. Selanjutnya yaitu panduan defensif, verifikasi keaslian email DJP atau show original. Cara menginspeksi header email untuk melawan taktik penyaruan atau email spoofing. Adapun langkahnya yang pertama, klik 3 titik vertikal di sudut kanan email, pilih show original. Lalu yang kedua, perhatikan tabel autentifikasi. Ketiga, indikator ini wajib berstatus PAS. SPF yaitu memastikan email dikirim dari IP server DJP resmi. DKIM yaitu tanda tangan kriptografis memastikan isi pesan tidak dirubah di tengah jalan. Lalu ada demarch, yaitu penyelarasan verifikasi akhir. Yang ketiga, periksa return path. Bahaya, walau nama pengirim tertulis Direktur Jenderal Pajak, jika email asli adalah petugaspajak@gmail.com sama dengan 100% penipuan cyber. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Berikutnya, perkenalkan, saya Ayunia Putri Pujanti akan melanjutkan materi pada sesi presentasi kali ini. Berikut merupakan protokol pemulihan darurat apabila seseorang atau individu ini terindikasi menginstal aplikasi palsu. Hal ini yang harus dilakukan atau tindakan-tindakan taktis ini harus dilakukan secara berurutan tentunya dalam hitungan menit. Yang pertama adalah mengisolasi jaringan seketika. Caranya dengan mengaktifkan mode pesawat atau airplane mode. Mengapa? Karena dengan cara mengaktifkan pesawat ini maka akan memutus transmisi data ke server C2 pelaku, mematikan kendali jarak jauh, dan memblokir penerimaan SMS OTP. Itulah kenapa di beberapa kasus penipuan biasanya individu langsung diarahkan untuk mengisolasi jaringan yang dia miliki secara seketika. Kemudian, setelah mengisolasi jaringan seketika, masuklah ke kuadran 2 yaitu melakukan blokir akun keuangan. Dengan cara menggunakan ponsel lain untuk menelpon call center bank. Tujuannya adalah untuk meminta pemblokiran kartu debit atau kredit dan juga untuk melakukan pembekuan transaksi keluar dari seluruh rekening dan dompet digital yang dimiliki oleh korban. Kemudian masuk ke kuadran 3, yaitu pencabutan izin dan pembersihan. Dengan cara masuk ke save mode Android, kemudian cabut izin administrator perangkat. Tujuannya adalah untuk menghapus semua aplikasi berbahaya yang ada pada perangkat tersebut. Dan direkomendasikan untuk melakukan factory reset atau kembali ke setelan pabrik. Jadi benar-benar si gawai itu, gadget itu kembali ke nol lagi. Mengapa? Karena ini diperlukan untuk membersihkan atas sistem. Dan kuadran terakhir atau kuadran keempat adalah perubahan kredensial. Yakni setelah seluruh perangkat steril, maka korban ini diharapkan untuk bisa mengganti seluruh PIN dan password. Karena dikhawatirkan PIN dan password yang ada sebelumnya telah diketahui oleh pelaku. Dengan cara ini, maka bisa mengamankan m-banking dan juga lain sebagainya yang dimiliki oleh korban. Berikutnya. Nah, ekosistem pelaporan kejahatan siber terintegrasi ini dibagi menjadi 4 routing. Yang pertama tentunya pemblokiran nomor telepon yang dikelola oleh Komdiki, melalui melaporkan nomor WhatsApp penipu yang berujung pada pemblokiran kartu SIM secara nasional oleh operator seluler, sehingga tidak bisa melakukan penipuan lain kepada korban lain. Kemudian routing yang kedua adalah takedown situs atau aplikasi jahat. Nah, laporan dominan phishing, lookalike Cortex untuk menutup akses atau takedown dari jaringan internet Indonesia. Yang ketiga adalah pembekuan rekening penipu atau bisa juga melalui Anti-Scam Center OJK.
Koordinasi yang cepat terkait dengan pelaporan transaksi penipuan ini dilakukan untuk membekukan rekening penampung atau money mule daripada pelaku. Dan yang keempat adalah melakukan konfirmasi resmi perpajakan melalui saluran kering pajak 1.500-200 atau pengaduan @pajak.go.id. Yang mana ini merupakan satu-satunya jalur untuk memvalidasi keaslian surat tunggakan pajak. Dan jangan pernah menghiraukan nomor-nomor pribadi yang menghubungi ke gawai-gawai kita. Kemudian berikutnya, nah ini adalah paparan yang terakhir, salindia terakhir dari kami, terkait dengan rekomendasi apa saja yang bisa diberikan terkait tata kelola lintas sektor. Yang pertama, ini adalah untuk Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Penting bagi DJP untuk melakukan yang pertama edukasi proaktif dengan meninggalkan sosialisasi pasif, menggelar simulasi-simulasi phishing massal, dan juga mengajarkan verifikasi show original. Kemudian yang kedua, kepatuhan terhadap UU PDP dengan cara menunjuk DPO independen, transparansi audit forensik, serta kebocoran data. Kemudian DMARC hardening, dengan mengubah kebijakan server email ke reject policy agar email spoofing otomatis ditolak sebelum masuk kotak masuk wajib pajak. Dengan demikian WP akan lebih aman, akan lebih safe. Kemudian kolom yang kedua ini adalah sektor perbankan nasional. Perbankan nasional bisa melakukan yang pertama, deteksi malware, dengan melakukan perbaruan m-banking untuk mendeteksi anomali aksesibilitas dan juga proses screen sharing aktif. Kemudian yang kedua, menghentikan OTP via SMS dan beralih sepenuhnya ke autentikasi kriptografis atau biometrik, yaitu melalui sidik jari atau wajah, yang tentunya jauh lebih kebal dibandingkan dengan melalui SMS. Dan kolom ketiga, ini adalah yang dilakukan oleh Komdigi maupun BSSN. Tentu dengan yang pertama mempercepat otoritas pengawas, meresmikan Personal Data Protection Authority untuk menegakkan denda kepada instansi publik yang membocorkan data, karena data-data kita bukan untuk dijual. Kemudian yang kedua adalah AI SMS spam filter, dengan membangun gerbang jaringan nasional bersama operator untuk memblokir SMS yang mengandung tautan APK berbahaya secara seketika. Dengan ketiga kolom ini, ketiga sektor ini bekerja sama dan bekerja masing-masing dengan baik, maka kita bisa lebih terhindar dari ancaman-ancaman atau ancaman-ancaman yang ada di media sosial misalnya, kemudian ancaman-ancaman cyber yang sangat mungkin untuk kita alami. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih guys. Mbak Yuna.